Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, melanjutkan pertanyaan saya ke Bang Rifai. Langsung saja ditanggapi Bang Rifai. Ini jangan sampai dianggap mangkir, dianggap tidak mau hadir begitu ya. Seperti apa tanggapannya? Ya kami keberatan kalau disampaikan sebagai mangkir. Karena pertama panggilan diterima, langsung kami menjawab dengan lampiran juga surat kesehatan bahwa memang beliau sedang dalam masa perawatan. Dan kita ketahui bersama kan ya gitu ya. Ini semua orang juga bisa tahu langsung dan intinya memang untuk sementara diharapkan, kali ini sedang klimaks pengobatan ya, diharapkan untuk tidak bergeser keluar kota lah. Bisa beraktivitas tapi tidak keluar kota. Ya kita lihat sendirilah, sampai kongres pun juga di Solo gitu ya. Tapi kami masih nunggu kabar. Minggu ini kan waktu terus bergerak ya, minggu ini kalau memang nanti advice dari dokter boleh, sudah boleh ya, kita akan berangkat ke Polda ya, tapi kalau memang masih belum juga ya kita minta sesuai mekanisme di PL Kapolri dimungkinkan penyidik mendatangi, apalagi saksi korban ya. Kalau mendatangi tersangka juga bisa, bahkan dengan upaya paksa kalau tersangka ya. Tapi kalau untuk korban itu bisa, bahkan saksi lain pun juga dimungkinkan, karena prinsipnya kan melayani agar lebih cepat pemeriksaan. Ya artinya kita masih dalam proses menunggu saja kan. Ya, karena banyak juga kemudian yang beranggapan begini Bung Rifai, karena kami konteksnya konfirmasi ini ya. Nih jangan-jangan memang sengaja ditunda-tunda untuk kemudian semakin bisa digoreng-goreng lagi nih. Enggak juga, kalau kami kan lebih cepat lebih baik. Apalagi kalau tujuan Pak Jokowi kan jelas, tujuan dari pelaporan ini adalah untuk memulihkan nama baiknya. Kedua, agar soal ijazah ini clear, diputuskan oleh pengadilan, paling tidak dikukuhkan oleh pengadilan. Dan tentunya kita mendorong ini lebih cepat lebih baik. Saya mau komentari tadi ada beberapa yang mencermati proses penyidikan yang seolah-olah tidak berimbang. Menurut saya ya kita sama-sama advokat lah, ini sudah biasa. Dalam setiap proses pasti yang posisinya lemah mengomentari bahkan mengkritisi. Posisi yang kuat pasti membenarkan, itu sesuatu yang lumrah. Tapi biar publik juga paham, saya mau bedah satu persatu. Pertama bahwa kami tidak meminjamkan loh waktu di Baris Krim itu. Kami dikirimi surat resmi dari penyidik untuk menyerahkan. Yang kami bedakan adalah menyerahkan secara sukarela dengan penyitaan. Ya, artinya kalau kami ingin mengkaburkan persoalan ijazah pada saat diminta secara tertulis, kami tidak sukarela menyerahkan. Bahkan kami bilang sita aja dulu, tunggu dulu nek, kan begitu. Ini justru saya melihat Pak Jokowi betul-betul serius ingin ini segera tuntas. Sudah Mas, serahkan saja, gitu ya. Sekalipun di penyelidikan memang belum boleh ada penyitaan, tapi tanpa disita kami serahkan. Karena balik lagi Pak Jokowi yakin, dia yang kuliah, dia yang terima ijazah ini UGM. Dan betul alhamdulillah hasilnya kan kita ketahui bersama gitu ya. Jadi proses ini sebenarnya sesuatu yang lumrah. Kedua, soal penyitaan, ya intinya sih begini, mau disita nanti di Polda ataupun tidak, buat kami ya, kami sudah meyakini lah, mau diulang-ulang pun pemeriksaan lapornya gitu ya, mau dibanding-bandingkan monggo-monggo saja. Bahkan kalau begini kan jelas, ya, substansinya apa sih, ijazah palsu atau tidak. That's the point. Berarti kalau disita sah-sah aja, mau-mau aja begitu? Boleh Pak. Monggo kerso gitu ya. Di penyidikan ini boleh, ya disita gitu ya, lalu dilapor ulang, monggo. Kita buat kami kembali lagi, apapun prosesnya, sepanjang untuk mengungkap kebenaran, kami dukung. Sepanjang untuk mengungkap kebenaran. Kalau Mas Ahmad mau nengok boleh nggak? Persoalannya satu. Apakah memang ada kompetensi dan kapasitas? Kan kembali lagi gitu ya. Semua orang mau coba memeriksa lah, ini gimana gitu ya. Nanti dilibatkan pula dukun untuk melihat ini asli atau enggak gitu ya. Kok tendensius banget sih dengan kemampuan dan keahlian dari Roy Suryo CS gitu. Loh, kalau itu sudah clear, sesuatu yang analog tidak mungkin diuji secara digital. Bahkan terakhir Pak Roy sendiri mengakui kan, dengan akan membawa 5 ijazah analog dan akan diuji. Saya dukung, uji Pak, saya bilang. Kebenaran adalah kebenaran, uji. Nah itu dia, makanya kalau Mas Ahmad kan itu gitu dikasih, dia bisa langsung diuji gitu loh Mas. Boleh, tapi oleh ahlinya yang kompeten. Baik. Iya dong. Saya mau ke Bang Ferry. Kalau perlu nih, banyak kan ahli-ahli analog di luar sana, undang masuk ke lapor, periksa. Baik. Tapi satu frekuensi ya, jangan kayak radio AM sama FM, nggak nyambung gitu loh. Jadi Bang harus Ferry, satu frekuensi. terkait penyidikan kemarin, apakah ada pertanyaan-pertanyaan atau kemungkinan tersangka baru atau seperti apa? Iya. Ini juga udah di publik. Ada 12 nama, di saya juga panggilan saya ada 12 nama. Ya, itu calon-calon tersangka memang karena yang baru diduga dilakukan oleh 1, 2, 3, 12 nama itu. Ada nama baru enggak? Nama baru maksudnya? Dari hasil penyidikan, dari penyelidikan? Tentu itu perkembangan dari penyelidikan. Dan juga yang dilaporkan tadi kan
dari 5 LP jadi 4 LP yang disatukan itu di dalam panggilan itu 4 LP, tentu para pelapor itu juga ada yang melaporkan si A, si B, si B, C. Tapi kan kalau dari sini kan kita tahu siapa-siapa saja. Dari yang 3 lagi siapa-siapa saja. Saya tidak tahu persis apakah nama-nama yang lain itu termasuk yang dilaporkan oleh 3 LP lain. Tetapi dari penyidik itu perkembangan penyelidikan. Nah, makanya tentu dari bukti-bukti juga yang dilampirkan atau diberikan oleh para pelapor. Bukti-bukti ini kan banyak video-video. Nah, di situ dilihat siapa yang diduga menjadi pelaku fitnah pencemaran nama baik ini, ya, kemudian undang-undang ITE-nya, maka itulah yang menjadi diduga pelaku itu. Di dalam panggilan saya seperti itu. Oke, artinya juga siap ya untuk Roy Suryo CS dan juga kemudian dari pihak TPU kalau kemudian akan dipanggil, ini prosesnya kan karena sudah penyidikan, akan segera waktunya. Ya, selama ini kan kita juga siap, kita penuhi undangan klarifikasi bahwa ada pembedaan, satu undangan klarifikasi kami penuhi, yang lain belum dulu, itu kan terkait dengan urgensi. Dan secara hukum undangan itu juga tidak wajib. Tapi kalau kita bicara kembali kepada soal tentang kebenaran itu harus objektif. Kalau kita bicara objektivitas kebenaran, harus ada parameter yang konstan. Nah, kalau kita bicara tentang penyitaan, itu bukan masalah boleh tidak boleh, wajib. Barang bukti itu wajib disita. Wajib diteliti, wajib diobservasi dan kemudian dibuktikan bahwa ijazah itu asli, baru kita bicara tentang ada dugaan pencemaran atau tidak. Bukan soal ini subjektivitas orang mau meminjamkan atau tidak, diserahkan atau tidak. Tapi tahapan itu harus objektif dong. Apakah semua bisa diperlakukan seperti itu? Kan enggak juga. Oke, artinya akan segera meminta gelar perkara khusus ya? Ya, termasuk objektivitasnya harus ada juga gelar perkara khusus. Kalau di Barreskrim ada gelar perkara khusus, di Polda juga harus ada gelar perkara khusus. Itu yang disebut dengan kebenaran yang konstan, objektif, dan bisa kita takar bahwa kan ini tidak ada pembedaan. Akan tetap akan dipenuhi kok panggilan-panggilan itu. Saya itu. kan katakan, kalau bicara tentang pilihan, nggak ada pilihan, wajib. Jadi kalau kita bicara hukum, wajib. Bukan ada boleh kok, nanti juga kami serahkan, enggak. Dan kita bicara lagi soal kehadiran Saudara Joko Widodo. Selama ini justru dia yang sibuk dengan politik. Kalau memang dia fokus dengan kesehatannya, nggak usahlah ngurusin PSI. Dia itu siapa gitu loh. Ya biarkan kader-kader PSI saja begitu. Dia kalau perlu ya PSI datang ke rumah, minta kulon nuwun, Pak Jokowi, apa yang harus kami lakukan dalam Kongres? Oh, begini-begini. Ini bukan temanya hadir PSI ke apa publik. kasus jasa Jokowi ya ini ya? Seperti yang melihat Maria Segaf yang berwarna merah jadi temanya ke PSI ini begitu ya. Artinya kan bahwa ada agenda politik yang kalau dimainkan itu kan oleh defensif rekan-rekan Anda. apologetiknya Saudara Jokowi tidak memenuhi panggilan dari polisi. Dan kemudian justru sebenarnya kalau dia bicara tentang ada agenda politik, justru dia ada agenda politik dengan PSI. Kenapa nggak fokus menyelesaikan persoalan hukum Anda yang hari bukan ini? sengaja ada agenda yang disetting di belakang ini untuk kemudian menggoreng-goreng kembali kasus ijazah palsu Jokowi? Loh, siapa yang menggoreng? Karena faktanya hari ini sudah masuk proses penyidikan, naik ke penyidikan. Bagi pihak yang kemudian dituduh tentu di dalam KUHP punya hak untuk membela diri. Nggak ada, Bung Freddy. Nggak Janganlah ada agenda digoreng-goreng. politik, Nggak yang ada agenda digoreng-goreng nggak ada. politik. Ya, itu kan realitas. Yang saya bilang isu-isu tadi yang terus dimainkan, ya itu semua pelakunya itu juga gitu loh. Tapi kan mereka mencari kebenaran, walaupun pelakunya sama begitu loh. Mereka kan pengen tahu ijazahnya asli atau palsu. Ya itu hak mereka, hak Pak Jokowi juga ya melaporkan orang-orang yang telah menyerang martabatnya. Karena bukan Pak Jokowi yang memulai ini. Ini si Roy Suryo dan kawan-kawan yang koar-koar dengan dokumen-dokumen yang diambil entah dari mana pinggir jalan, kemudian berani menyatakan ijazah Pak Jokowi palsu. Statement saya dari awal sampai sekarang itu terus, dokumen yang entah dari mana berani menyatakan ijazah Pak Jokowi palsu. Mohon maaf Bung Freddy, hak kami juga untuk kemudian mengakhiri diskusi ini karena waktunya sudah habis gitu ya. Walaupun mungkin masih banyak, masih panjang begitu, makanya saya bilang di awal fisik-fisik mereka ini kuat-kuat. Maria Segaf. Para atlet kita terima kasih banyak, semoga ini menjadi jalan terang untuk kita semua. Saya konfirmasi satu hal ya. Jadi dokumen itu bukan diambil pungut jalan, tapi dari KPU yang kemudian di-download oleh Bambang Tri jadi buku Jokowi Undercover, dan itu kemudian diobservasi oleh publik dan beredar di sosial media. Nanti kita lihat kelanjutannya, kita buktikan dalam tahapan penyidikan ini ya. Terima kasih Bung Freddy, terima kasih Mas Samad, terima kasih Mas Rifai. Terima kasih Mas Rifai. Dan pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi masih akan kembali di segmen selanjutnya. Kami masih memiliki sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda. Saat lagi.